Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mengawali pelayanan kita di hari ini, dan kita akan melandasinya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa di pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk dapat berjumpa dengan saudara kami, dengan rekan sekerja kami. Kami juga bersyukur di hari ini Tuhan masih mempercayakan pekerjaan ini, pelayanan ini kepada kami. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan berikan tidak kami sia-siakan, dan apapun yang kami kerjakan di hari ini, semua akan kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah untuk kami ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah dalam persaudaraan. Firman akan terambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus pasal yang ketiga ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah Jawa, makan tidak makan asal ngumpul. Istilah ini hendak menekankan bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang penting. Membangun persaudaraan itu adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang tua Jawa pasti ingin anak-anaknya tidak merantau, tetap ada bersama dengan mereka. Mencari pekerjaan ya yang dekat dengan orang tua, mencari rumah juga yang dekat dengan orang tua. Karena bagi orang tua kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, tidak bisa digantikan dengan apapun. Video call sekalipun, orang tua sangat ingin dekat dengan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan bermasyarakat juga ingin hidup dalam sebuah kebersamaan. Oleh karena itu biasanya ibu-ibu kumpul dengan ibu-ibu dan bapak-bapak kumpul dengan bapak-bapak. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa persaudaraan itu kadang diukur dari seberapa kita dekat dengan orang lain, seberapa sering kita bersama dengan orang lain. Tapi juga tidak hanya dari itu. Orang dianggap bersaudara ketika orang itu baik dengan saya. Orang itu sudah menolong saya. Jadi sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca bersama pada saat ini menarik, saudara-saudara. Bahwa persaudaraan yang menjadi ukuran Tuhan Yesus itu bukan diukur dari ikatan darah, bukan diukur dari seberapa besar kamu baik dengan saya, bukan diukur dari seberapa sering kamu bersama dengan saya, bukan diukur dari seberapa engkau mengenal saya. Tetapi persaudaraan itu diukur dari apa yang sudah engkau lakukan
Jadi di sana dikatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi standar menjadi saudara di dalam Kristus adalah kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena bagi Yesus ikatan persaudaraan itu akan bisa bertumbuh dengan baik, akan bisa membangun ketika orang yang ada di dalamnya melakukan kehendak Allah. Contoh, saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga Kristen yang berantakan. Kakak bertengkar dengan adiknya, suami bertengkar dengan istrinya, orang tua bertengkar dengan anaknya. Padahal mereka bersaudara. Tetapi ternyata itu tidak membuat kehidupan keluarga itu menjadi baik. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya tidak melakukan kehendak Allah. Yang ada hanyalah saling menuntut satu dengan yang lain. Jadi meminta agar si istri memenuhi apa yang suaminya mau, dan sebaliknya. Orang tua menuntut anaknya untuk melakukan apa yang orang tuanya mau, dan sebaliknya. Tetapi tidak pernah menuntut dirinya sendiri bahwa saya harus melakukan apa yang Allah mau. Gereja itu juga berantakan. Padahal mereka saling kenal, mereka dekat. Tetapi tidak jarang justru timbul pertengkaran, perselisihan. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalam gereja itu tidak melakukan apa yang Allah mau. Muncul kelompok-kelompok yang mengusung kepentingannya sendiri, saling menghakimi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang diusung adalah kepentingannya sendiri, bukan misi Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah lembaga juga tidak akan berjalan dengan baik ketika persaudaraan yang ada di dalamnya tidak didasarkan pada kehendak Allah. Oleh karena itu, tidak heran ketika di dalam sebuah perusahaan, lembaga pemerintahan atau lembaga manapun, kawan bisa jadi lawan. Saudara-saudara, menarik ketika Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Karena dengan ketaatan kepada Allah lah bisa menjadi jaminan akan kualitas dalam sebuah persaudaraan, dalam sebuah kebersamaan. Dan ketaatan kepada Allah itu akan membuat ngumpul itu tidak asal ngumpul, tetapi ngumpul di sana adalah ngumpul yang saling memberkati, ngumpul yang saling peduli, ngumpul yang saling menolong. Bukan ngumpul untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi ngumpul untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja, keluarga, lembaga, di mana setiap anggotanya hidup dalam kehendak Allah, maka gereja, keluarga, lembaga, atau komunitas yang lain akan terbangun dengan baik. Karena saudara-saudara, karena hidup dalam kehendak Allah akan memampukan seseorang untuk berpikir lebih luas. Dan ketika ia melihat orang lain, tidak akan menganggap orang lain itu sebagai musuh, tidak akan menganggap orang lain itu sebagai saingan, tetapi mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Karena saudara di dalam Tuhan, maka tidak segan untuk memberikan pertolongan,
tidak segan untuk memberikan kebaikan, tidak segan untuk menghadirkan kasih bagi saudara-saudaranya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bangun kebersamaan ini, persaudaraan ini dengan didasarkan pada kehendak Allah, dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Mampukan kami untuk membangun persaudaraan yang benar, di mana ketika kami ada di dalamnya, kami boleh mendasarkannya pada kehendak Allah, pada kasih Allah, sehingga dalam persaudaraan, dalam kebersamaan kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami boleh saling memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan itu, maka kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kehidupan kami boleh dapat bersinar bagi kehidupan ini. Ya Bapa, bimbinglah kami. Kami menyadari ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi dengan persaudaraan yang kuat, dengan ikatan yang kuat di dalam Tuhan, kami boleh dapat berjalan bersama, beriring bersama. Walaupun kami menyadari bahwa keberbedaan itu ada, tetapi itu bukan menjadi halangan kami untuk menyatukan hati, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengawali kerja kami. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh dapat mengawali dan menyelesaikannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.